Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan orang-orang yang mereka diwafatkan dari kalian dan mereka meninggalkan para istri, mereka menangguhkan pada diri-diri mereka 4 bulan dan 10 hari. Jika mereka telah sampai batas waktu iddah mereka, maka tidak ada dosa atas kalian pada apa yang mereka lakukan dalam diri-diri mereka yang baik. Allah dengan apa kerjakan maha teliti. Tidak ada dosa atas kalian pada apa yang kalian sindirkan, hanya meminang para wanita itu, atau kalian simpan di dalam diri-diri kalian. Allah mengetahui sesungguhnya kalian akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kalian menjanjikan pada mereka secara rahasia, kecuali sekiranya kalian mengatakan perkataan yang baik. Janganlah kalian bertekad melakukan akad nikah sehingga sampai ketetapan iddah itu pada batas waktunya. Ketahuilah oleh kalian, sungguhnya Allah, Dia diri-diri kalian. Takutlah kalian padanya. Oleh kalian, pengampun lagi maha penyantun. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidatan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. La junaha, tidak ada dosa alaikum, atas kalian, jika kalian talak anisa, para istri itu, ma dalam masa, namanya ma dzarfiyah, ma menunjukkan waktu, selama atau dalam masa lam tamassuhuna ta'wawu, kalian belum menyentuh mereka. Dalam masa kalian belum menyentuh mereka. Atau kalian belum menetapkan. Lamnya di sini berlaku juga di sini ya. Kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menetapkan lahunna bagi mereka fariidatan
ketetapan mahar. Ketetapan mahar. Wah, mati'u, berilah mut'ah. Berilah mut'ah oleh kalian. Guna pada mereka ala al-musi, orang yang berkeluasan harta. Atas orang yang berkeluasan harta, sesuai ukurannya. Wah, ala al-muqtir, orang yang berkesempitan harta, qadaruhu, sesuai ukurannya atau sesuai kadarnya. Kadar mataan sebagai kesenangan bil ma'ruf dengan cara yang baik, akon sebagai kewajiban ala atas al-muslimin, orang-orang yang berbuat baik. Lagi la junaha, tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri para istri itu dalam masa tamassuhuna, kalian belum menyentuh mereka, atau kalian belum menetapkan lahuna pada mereka ketetapan dan berilah mut'ah oleh kalian mereka atas orang yang mengeluasan sesuai kadarnya dan atas orang yang kesempitan harta sesuai kadarnya sebagai kesenangan dengan cara yang baik, kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Sama-sama tidak ada dosa. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri saat kalian belum menyentuh mereka, belum menetapkan bagi mereka mahar mereka. Berilah mut'ah oleh kalian pada mereka atas orang yang berkeluasan harta sesuai kadarnya, dan atas orang yang berkurangan harta sesuai kadarnya, sebagai kesenangan dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, Allah atas sebagai kewajiban dengan cara yang baik, sebagai kesenangan sesuai kadarnya, orang yang berkesempitan harta atas dan sesuai kadarnya, orang yang berkeluasan harta Allah atas berilah mut'ah kepada kalian mereka dan bagi mereka kalian menetapkan atau kalian menyentuh mereka belum dalam masa kalian mentalak jika atas kalian tidak ada dosa. Sama-sama. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian dalam masa kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menetapkan mahar mereka. Tetap mahar. Berilah mut'ah oleh kalian pada mereka atas sesuai kadarnya, dan atas orang yang berkesempitan harta sesuai kadarnya, sebagai kesenangan dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Wah,
memaafkan. dan jika Qolaktumuhunna kalian talak mentalak mereka dari sebelum sekiranya namasu kalian menyentuh kalian mereka mereka dan sungguh Farotum kalian telah menetapkan lahuna pada mereka ketetapan mahar, maka setengah separuh apa yang kalian telah tetapkan kecuali sekiranya mereka memaafkan atau memaafkan orang yang di tangannya uqdatun nikah, akad nikah. Mari dibalik. nikah. Atau orang yang di tangannya akad nikah, memaafkan. atau orang yang di tangannya akad nikah memaafkan. Dan sekiranya kalian memaafkan lebih dekat bagi ketakwaan. Dan jangan kalian melupakan karunia keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Dan ketika kalian mentalak mereka dari sebelum sekiranya kalian menyentuh mereka dan sungguh kalian telah menetapkan bagi mereka ketetapan mahar, maka separuh apa yang kalian tetapkan, apa yang kalian tetapkan, kecuali sekiranya mereka memaafkan atau orang yang di tangannya akad nikah memaafkan, atau orang yang di tangannya akad nikah memaafkan, dan atau mereka memaafkan lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kalian. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Dan jika kalian talak mereka dari sebelum sekiranya kalian menyentuh mereka, dan sungguh kalian telah menetapkan kepada mereka ketetapan mahar, maka separuh apa yang telah kalian tetapkan, kecuali sekiranya mereka memaafkan atau orang yang di tangannya akan nikah memaafkan. Dan sekiranya kalian memaafkan lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kalian. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Maha melihat kalian kerjakan dengan apa yang sesungguhnya Allah di antara kalian kelebihan. Dan janganlah kalian melupakan bagi orang yang bertakwa lebih dekat kalian memaafkan. Dan sekiranya
akad nikah akad nikah di tangannya alladzi di orang tangannya yang orang au yang ya'fua atau mereka memaafkan memaafkan atau orang yang orang yang di tangannya akad nikah memaafkan memaafkan. ya'funa Mereka memaafkan mereka an sekiranya kecuali kecuali farotum kalian kalian tetapkan mahar apa yang panisfu maka separuh setengah atau separuh faridotan mahar ketetapan mahar bagi mereka kalian telah menetapkan dan sungguh sama suhuna kalian menyentuh mereka sekiranya dari sebelum tumuhuna kalian mentalak mereka Wa'in dan jika sama-sama dan jika kalian menyentuh mereka dan jika kalian mentalak mereka dari sebelum kiranya kalian menyentuh mereka dan kalian telah menetapkan bagi mereka ketetapan mahar maka separuh apa yang kalian tetapkan kecuali sekiranya mereka memaafkan atau orang yang di tangannya akad nikah memaafkan dan sekiranya kalian memaafkan lebih dekat kepada takwa dan janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kalian. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Sudah selesai 236, 237. Ada pertanyaan? Ya. Enggak, ya. Orang yang betul. Musik dari kata wasik luas. Itu dari kata. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas, sudah lancar semua. Kita ulang sama-sama dari awal. Tidak ada dosa. Sama-sama. Dosa atas kalian jika kalian mentalak para istri itu dalam masa kalian belum menyentuh mereka atau belum menetapkan bagi mereka ketetapan mahar dan faridatan mibamat dan berilah mut'ah bagi mereka atas orang yang sebagai kesenangan sesuai kadarnya dan atas orang yang berkesempitan harta sesuai kadarnya sebagai dengan cara yang baik kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Dan jika kalian mentalak mereka dari sebelum sekiranya kalian menyentuh mereka dan sungguh kalian telah menetapkan bagi mereka ketetapan mahar maka separuh apa yang kalian tetapkan kecuali sekiranya mereka memaafkan atau orang yang di tangannya akad nikah memaafkan. Dan sekiranya kalian memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kalian. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Kita cari kata-kata yang jamak. Muhsinin, orang-orang yang berbuat. Kalau satu perempuan Ihsan. Muhsinah. Muhsin. Muhsinah. Pak Muhsin, Bu
Muhsinah. Nama Pak Muhsin banyak ya, Bu Muhsinah kok enggak pernah dengar. Muhsin. Padahal artinya ya bagus ya. Yang ada Musinah. Muhsinah. Iya, bukan Muhsinah. Oh, tidak tinggal nambah hak ya. Iya. Kosakata baru. Tafridu. Kalian menetapkan Al-musi'. orang yang punya keluasan, orang yang kesempitan, kesempitan setengah. Ya'funa. Kalian mereka memaafkan. Nah, itu sudah selesai. Catatan pentingnya masih tetap yang mencari fiil sama isim. Kalau fiil kata kerja ada pelakunya, kadang pelaku di awal, kadang di belakang ditambah kata perintah. Kalau kata benda, apa kemarin ada al, ada tanwin, diakhiri tak marbutoh, awalanmu, terus kata ganti, bilangan, nama waktu, arah, kata tunjuk, itu semua isim. Atau pembendaan kata kerja, itu juga isim. Nah, sekarang kita mencari fiil dulu. Mana fiilnya? Tolaktum. Pelakunya mana? Tum. Siapa? Kalian. Kita lagi. Anissa. Tamasu. Pelakunya mana? Kalian. Siapa? Kalian. Pelakunya mana? Siapa? Kalian. Terus. Tafridu. Mati'u. Pelakunya mana? Wawu siapa? Kalian. Dan kata perintah. Iya betul. Terus yang isim sekarang. Isim mana? Junaha, kata benda. Benda abstrak gitu ya. Terus karena kata ganti dan jatuh setelah ala. Terus Anissa. Kenapa? Ada al. Terus malam. Ini keterangan waktu. Jadi mana lagi? Huna. Jatuh setelah li. Terus Faridotan. ada tanwin dan ta marbutoh. Terus ngalal. Kenapa? Al-musi. Ada al, awalanmu, jatuh setelah ala. 3 tandanya. Terus kadar, ukuran. Itu pembendaan ya, benda. Terus muktir. Kenapa? Ada al, anmu. Terus setelah ala. Terus al-ma'rufi. Qadar. Mataan. Terus Mataan. apa? Ada tanwin. Terus bil ma'rufi. Kenapa? Ada al dan jatuh setelah bi. Terus karena ada hakon al-muhsinin. Kenapa? Ada al awalan. Ada al. Ini mana fiilnya? Tum. Pelakunya mana? Tum siapa? Kalian. Karena ada domir tum dibaca tumu. Tumnya tum. Terus pelakunya mana? Wawu siapa? Kalian. Terus pelakunya mana? Faratum. Siapa? Kalian. Terus Ya'fu. Ya'fu gini ya. Ayya'funa. Pelakunya mana? Ya dan wawu. Mereka. Yang tepat ya'nun. Ya'nun. Kan mereka perempuan. Ya. Ya'nun. Bukan ya'unun. Terus Ya'fuwa. pelakunya mana? Ya. Siapa? Iya. Terus Ta'fu. Pelakunya mana? Ta'wawu. Siapa? Kalian. Mana lagi? Tansawul. Pelakunya mana? Ta'wawu. Siapa? Kalian. Mana lagi? Ta'maluna. Pelakunya mana? Ta'nun. Siapa? Kalian. Mencari isim.
Guna kata ganti. Terus min waktu, qabli keterangan waktu. Terus setelah min lagi. Terus guna kata ganti. Terus rotan ada tanwin dan tak marbutoh. Terus anisfu nisfu kenapa? Bilangan. setengah bilangan Ma apa yang barotum kalian tum apa yang ini ya, itu juga kata apa yang itu kan perkara sesuatu isim. Terus apa lagi? tum Alladzi ada. Terus yati yati jatuh setelah di kata ganti. Terus jatuh kenapa? Tanwin. Tak marbutoh. anika Ada al. Terus akrobu yang lebih-lebih termasuk isim. Terus littaqwa at-taqwa kenapa? Ada al jatuh setelah li. Terus al-fadla al bainakum ada Allah di antara keterangan waktu. innallaha Allah dengan apa yang bima ya jatuh setelah bi. Terus basirun ada tanwin. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua, kita pahami. Kemarin dibahas tentang perceraian, gitu ya. Nah, kemudian ketika membahas perceraian, timbul pertanyaan, boleh enggak kalau ada seorang menikah, belum ditentukan mahar, istrinya belum disentuh, terus dicerai, boleh apa enggak? Gitu ya. Jadi maharnya belum ditentukan, terus belum disentuh, belum berhubungan suami istri, dicerai, boleh apa enggak? Maka la junaha alaikum, tidak dosa atas kalian. Jadi tidak apa-apa. Ya, cuma isinya masih gadis. Kalau isinya gadis seperti itu, nanti tidak usah menjalani iddah, gitu ya. Itu tidak usah iddah, langsung bisa menikah lagi dengan orang lain. Itu. Kenapa suami tidak dikasih kesempatan lagi untuk rujuk, gitu ya? Tidak ada iddah. Kenapa? Karena belum disentuh itu sudah diceraikan, berarti saking tidak maunya, gitu. Saking tidak maunya. Terus tidak perlu juga dibersihkan dari sisa suami pertama karena dia masih gadis, gitu ya. Jadi ada perempuan dicerai tidak menjalani iddah apa? Belum disentuh. Terus tidak apa-apa, tidak dosa atas kalian menceraikan para istri dalam masa kalian belum sentuh mereka atau kalian belum tentukan bagi mereka mahar. Paham ya? Belum disentuh istrinya, belum ditentukan mahar, terus istrinya dicerai. Nah, terus dalam kondisi seperti itu, apa kewajiban suami yang mencerai? Matti'uhunna, berilah mut'ah pada mereka. Jadi wajib memberi mut'ah, wajib ya. Jadi kapan suami wajib memberi mut'ah kepada istri? Kalau dia menceraikan istrinya yang belum disentuh, belum ditentukan mahar, dicerai, maka suami wajib memberi mut'ah. Lah mut'ah itu apa? Mut'ah itu pemberian suami kepada istri ketika terjadi perceraian. Semacam pesangon. Ya, gitu ya. Kalau pegawai dapat PHK, ada pesangon. Jadi istri juga di PHK oleh suami, dapat pesangon. Gitu ya. Mut'ah. Makanya istilahnya bukan sodako, pemberian, apa-apa, tapi namanya mut'ah. Mut'ah dari kata mata, itu artinya kesenangan. Jadi pemberian yang kira-kira bisa membuat istrinya itu senang sehingga tidak susah walaupun dicerai oleh suaminya. Itu ya. Lah terus berapa mut'ah yang harus dia berikan ke istri tadi? Belum disentuh, belum dicerai. Tidak ada ketentuan secara pasti atas orang yang berkeluasan harta sesuai kadarnya, atas orang yang miskin ya sesuai kadarnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau suaminya seorang pengusaha kaya, konglomerat, mut'ahnya apa? Mut'ahnya
Rumah, ya, rumah, mobil, terus apa lagi? Rumah, mobil, kebun. Karena dia kaya. Itu kalau suami tambah suaminya kaya raya. Terus kalau suaminya miskin, mutahnya apa? Daster ya diberikan. Iya, suaminya tukang becak, ya sudah berikan daster. Isinya itu suka dasteran ya. Akhirnya senang dia. Terus nggak apa-apa, ditinggal suami, yang penting punya daster baru gantinya. Jadi tidak ada ketentuan secara pasti tentang jumlah mut'ah, itu disesuaikan dengan kondisi suaminya masing-masing. Sebagai kesenangan dengan cara yang baik. Jadi baik itu artinya pantas. Ya, jangan sampai memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepatutan, sesuai kekayaannya. Konglomerat terus apa mut'ahnya daster, kan tidak sesuai. Ini namanya tidak bil ma'ruf. Sebagai kewajiban atas orang yang berbuat baik. Paham ya? Gitu. Tadi makanya enak dari perempuan. Ya. Ya ini juga diantara alasan kenapa perempuan itu warisannya cuma separuhnya laki-laki. Karena dia kalau punya suami dapat mahar, kalau cerai dapat mut'ah, terus dapat nafkah lagi. Dia tidak punya kewajiban sedikit pun mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya itu. Kebutuhan anak semua ditanggung oleh suami. Makanya kalau suami punya orang tua, itu laki-laki yang berkewajiban. Atau punya adik perempuan yang belum menikah, itu juga saudara laki-lakinya, gitu ya. Makanya laki-laki karena kewajiban dalam hal nafkah itu banyak, maka perolehan warisannya 2 kali perempuan. Jadi agama itu adil ya, bukan diskriminasi. Bukan. Terus gimana? Sebentar. Jumlahnya mut'ah itu berapa? Tidak ada. Ini. Qala Asy-Syafi'i fil Qadim. Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim beliau mengatakan la a'rifu fil mut'ati qadron. Saya tidak tahu pasti berapa kadarnya mut'ah itu harus dibayarkan. Nominalnya itu berapa gitu tidak tahu. Illa ani astahsinu, tetapi saya menganggap baik salasi dirham. Kalau mut'ah itu dibayarkan 30 dirham sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah memberi mut'ah kepada istrinya yang dicerai 30 dirham. Gitu. Kata beliau, ya baik kalau dibayarkan segitu, sama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Itu 30 dirham, 1 dirhamnya berapa? Tidak ada yang tahu ya. Tidak mengikuti. Itu fluktuatif ya. Ada yang sekitar 50.000 lah ya. 50.000 kali 30 berapa? Kali 10 1 juta. Semacam itulah ya, semacam. Berarti itu maharnya orang miskin ya gitu ya. Ada lagi Ibnu Abbas, mut'atut tolak, itu mut'ahnya talak itu a'lahu khotim, yang paling tinggi khotim. Khotim itu pembantu. Kalau zaman dulu budak, jadi beli budak dikasihkan ke mantan istri, melayani dia. Paling tinggi, melayani dia semua kebutuhannya, termasuk mengawal dia, gitu ya. Semua ada yang ngurusi, yang ngopeni, yang membantu, yang tertinggi. Kalau sekarang khotim itu ya pembantu, berarti si mantan suami tadi menyewakan pembantu untuk istri yang gaji dia, gitu ya. Itu paling tinggi. Yang waduna dzalika al-waraq, yang bawah, yang lebih rendah itu uang dinar. 1 dinar. Gitu. Ya sekitar berapa? 3 juta. Itu dirham ya. Ya start ya berapa? 1.500.000 atau berapa. Kemudian yang paling rendah lagi kiswah pakaian. Jadi itu dasar tadi ya, dasar
Itu tentang, jadi intinya tidak ada pasti. Tapi ada cerita Matta Al-Hasan Ibnu Ali bi asroti alaf. Tapi kalau Al-Hasan bin Ali pernah menceraikan istri, istrinya dikasih mut'ah 10.000. 10.000 dirham. Berapa? 50 kali 10.000. 500 juta. Nah, itu pernah ngasih gitu. Berarti ini kaya, ini kaya. Wayurwa, tapi dilihatkan perempuan itu dikasih 500 juta, padahal cuma di mut'ah saja dia mengatakan mut'ah sedikit dari kekasih yang telah mencerai katanya. Kurang. Gitu ya, jadi kapan suami wajib memberi mut'ah? Kalau dia menceraikan istri, belum disentuh, belum ditentukan mahar. Tetapi ayat ini diplesetkan oleh orang-orang Syiah untuk membolehkan nikah mut'ah. Gitu ya. Sehingga kata-kata matti'u artinya nikah mut'ah lah kalian. Gitu ya. Itu artinya beda. Tapi sebetulnya kalau diartikan begitu itu tidak nyambung dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Tadi kan masalah kewajiban-kewajiban suami kepada istri dalam kondisi begini. Ya? Kalau diartikan nikah mut'ah lah kalian, itu kan tidak nyambung. Tiba-tiba nikah mut'ah, paham ya? Makanya sebenarnya kita itu gampang mengamati. Kalau ada penafsiran yang menyimpang-menyimpang itu biasanya janggal. Janggal dengan konteks kalimatnya. Tidak nyambung alur dengan alur apa namanya? Alur pembahasan itu tidak nyambung, oh berarti orang itu hendak menarik satu ayat kepada tujuan-tujuan tertentu. Gampang ya, gitu. Jadi kalau ingin tahu penafsiran yang sesat, biasanya seperti tiba-tiba nikah mut'ah, itu kan jadi tidak nyambung dengan konteksnya, gitu ya. Gitu. Nah, terus dikuatkan lagi hadis. Ini ayat, ini dasar ayat orang Syiah itu nikah mut'ah. Tapi sebenarnya tidak nyambung juga. Matti'u, gitu ya. Nikah mut'ah lah kalian. Nah, terus dasar hadisnya. Nikah mut'ah itu boleh. Dari Salama bin Aqwa mengatakan, Kharaja alaina munadi Rasulillah. Penyeru Rasulullah keluar menjumpai kami. Jadi Nabi itu punya penyeru untuk menyampaikan juru bicara semacam ya. Juru bicara untuk penyambung lidah menyampaikan dari, tapi memang disuruh oleh Nabi sampaikan ini kepada siapa gitu ya, gitu. Nah terus dia itu datang, si penyerunya tadi ya datang, dia mengatakan qad adzina lakum antas tamti'u, yakni mut'atan nisa. Rasulullah mengizinkan kalian nikah mut'ah. Ini kata munadinya mengatakan seperti ini, dasar hadisnya, riwayatnya Imam Muslim, apa namanya, sahih. Hadisnya sahih. Ini dasarnya bolehnya nikah mut'ah. Dasar ayatnya tadi, dasar hadisnya ini. Rasulullah mengizinkan untukmu nikah mut'ah. Nah terus ada riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim sama gitu ya. Bahwa Rasulullah naha yaumal fathi an mut'atin nisa. Rasul itu melarang pada hari Fathu Makkah untuk nikah mut'ah. Sama Imam Muslim, berarti nikah mut'ah itu dulu pertama pernah dibolehkan, tapi ketika pada Fathu Makkah setelah itu baru diharamkan. Pernah dibolehkan tapi setelah itu diharamkan. Nah itu bagaimana kalau kita itu ketemu orang Syiah atau apa dikatakan bolehnya nikah mut'ah, cuma ditunjukkan hadis yang pertama tadi ya, tidak ditunjukkan hadis yang ini, kan ketipu kita. Loh ini Muslim sahih ini ya. Kalau kamu tidak percaya, kamu kafir, mengingkari hadis Nabi. Paham ya? Gitu. Makanya kita itu sebetulnya kalau merujuk salah satu dalil fikih langsung ke hadis, itu memang sepertinya kan ideal. Sepertinya. Tapi memungkinkan terjadi penipuan seperti ini kalau orang nggak ngerti. Hadis kan bukan cuma itu. Terus yang ditunjukkan cuma ini, yang lain kan begitu. Paham ya? Gitu. Makanya dalam hal ini maka akan lebih selamat kalau dalam hal fikih kita tidak langsung ke hadis, tetapi mengikuti kaulnya para ulama. Yang para ulama itu sudah dipastikan memahami semua. Jadi untuk mengantisipasi adanya penipuan. Jadi penipuan cuma disampaikan hadis yang ini, belum ini hadis sohe. Yang ini dari sini kan kalau orang bodoh kan tidak tahu diakali, gitu ya. Model-model pengakuan seperti itu sekarang
Kalau orang awam, loh, misalnya gini, ini kaul ulama, ini hadis, tapi hadis yang tadi gitu ya, gitu. Yang sebenarnya sudah mansuh, sudah disampaikan. Terus, loh ini loh perkataan Nabi, ini perkataan ulama. Kamu milih mana? Masa milih ulama? Padahal ulama berfatwa tadi ya berdasarkan hadis. Akhirnya dibandingkan antara ulama dengan, loh orang kan mesti ya milih Nabi kan gitu. Nah itu cara penipuan begitu kita harus waspada. Banyak sekarang orang itu dibodohi dengan cara-cara seperti itu. Tetapi yang bisa dibodohi itu nanti salah-salahnya sendiri. Kalau di akhirat itu ya Allah saya tidak ngerti kalau saya dulu dibodohi. Lah kamu kok bisa dibodohi? Nah, ya, berarti kamu itu tidak ngaji, salah kamu sendiri, sudah masuk neraka. Gitu ya. Ada lagi Rasulullah pernah melarang nikah muda pada haji wada. Gitu ya. Rasulullah naha anha fi hajjatil wada. Berarti memang ada lagi anan Nabi harrama mut'atan nisa. Nabi mengharamkan nikah mut'ah. Berarti nikah mut'ah itu memang pernah dibolehkan, tapi setelah itu diharamkan. Tapi orang-orang Syiah itu yang nikah mut'ah itu, tapi anaknya jadi katanya tidak boleh dimut'ah, gitu ya. Beling, mereka beling. Makanya orang itu ada apa? Sohibul batil munakid. Orang itu kalau mengikuti paham yang batil, mesti ada yang kontradiksi, ya, tidak konsisten. Paham ya? Itu tidak konsisten. Seperti mesti gitu. Itu tanda pengikut ajaran yang tidak benar itu mesti ada yang tidak konsisten. Paham ya? Jadi gitu. Seperti orang mengatakan bang itu haram, ya. Bang itu haram, tidak boleh, haram. Tapi pakai uang. Nah, kan apa? Nah, uang kan dikeluarkan oleh bank. Kan gitu tidak konsisten, kan tidak? Ya akhirnya bank itu ya apa? Bukan haram tapi syubhat saja. Dalam kondisi tidak ada pilihan, ya sudah. Ada pilihan, ambil pilihan yang lain. Tidak ada pilihan, terus berikutnya. Dan jika kalian mentalak mereka, kalian siapa? Suami, hei suami, kalau kamu menceraikan istrimu, sebelum kalian sentuh, belum disentuh ya, tapi kalian telah tentukan mahar, gitu ya, maka separuh apa yang kalian tetapkan. Kamu wajib masuk. Tadi kalau belum disentuh, belum ditentukan mahar, wajib membayar mut'ah. Kalau sudah belum disentuh, sudah ditentukan mahar, dicerai, maka wajib membayar separuh. Separuh dari mahar yang saya tetapkan, kecuali kalau mereka memaafkan. Mereka siapa? Istri. Kecuali kalau istrimu memaafkan. Memaafkan itu gimana? Sudah yang separuh tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Ya, saya tidak minta sama sekali. Kenapa? Nah kan saya masih asli, masih gadis, belum diapa-apakan, gitu ya. Itu. Misalnya gitu. Atau orang yang di tangannya akad nikah, kan? Orang yang di tangan akad nikah siapa? Ada mendapat wali. Walinya bilang, wahai mantan manantu, gitu ya. Sudah yang separuh tidak usah kamu bayar, tidak apa-apa. Saya tidak butuh, sambil marah biasanya. Misalnya itu tidak apa-apa, itu memaafkan. Atau ada juga yang mengatakan orang yang di tangannya akad nikah itu bukan wali tapi suami. Kan suami yang punya hak untuk mentalak gitu ya. Nah, kalau suami memaafkan maksudnya apa? Walaupun dia wajib bayar separuh dari mahar yang ditetapkan karena istrinya belum disentuh, tapi dia bayar semua. Ya, itu suaminya super baik gitu ya. Gitu. Atau kaya raya lah. Wahai mantan istri, walaupun kamu belum saya apa-apakan gitu ya, tapi saya sudah terlanjur menikahi kamu, sudah semua maharnya saya kasih semuanya. Gitu ya, saya tidak minta yang separuh. Gitu. Tetapi kalau kalian memaafkan, itu lebih baik. Ya, lebih dekat kepada ketakwaan. Tetap dibayar penuh. Paham ya? Jadi gitu. Nah ini menunjukkan bahwa mahar itu penting. Sampai ada diatur secara detail, harus bayar semua, harus bayar separuh, dan lain sebagainya. Gitu ya. Gitu. Cuma kalau di sini kan mahar itu tidak ada artinya. Ya, cuma semau-maunya seada-adanya. Akhirnya sebetulnya mahar kalau diberikan seperti kasus di Indonesia itu kasihan perempuan.
Sebetulnya fungsi mahar itu apa? Mahar itu jaminan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sudah menyerahkan jiwa raganya kepada seorang laki-laki. Kan jiwa raganya. Tadi kalau ketika belum dinikah gitu ya, ketika sama orang nggak kenal atau apa, dijawil saja marah-marah gitu ya. Ya sekarang semua dikasihkan semua loh. Loh gitu loh, masa tanpa jaminan itu kan nggak adil, paham ya? Nah, kalau tiba-tiba suaminya minggat, apa? Gimana nasibnya? Tiba-tiba KDRT, terus nasibnya gimana? Tiba-tiba itu jaminan. Nah, makanya mahar itu diberikan yang cukup, yang kira-kira cukup untuk jaminan bagi seorang istri kalau suaminya tidak tanggung jawab. Nah, makanya enak bagi istri itu ya. Andai kan maharnya cukup, mahar kasih ruko gitu ya. Rumah. Oh, kalau di sini seperangkat. Lah kalau maharnya seperangkat alat sholat gitu ya. Terus misalnya ada orang akad nikah, seperangkat alat sholat tunai gitu ya. Nah, terus istrinya belum disentuh, terus dicerai, diminta atasannya gitu ya. Gitu. Akhirnya jadi roket. Cuma apa? Kan dia cuma wajib bayar separuh. Jadi atasannya diminta, bawahnya sudah akhirnya tidak jadi mukena, jadi roh. Jadi itu makanya mahar di sini itu tidak ada harganya. Itu saking sabarnya para perempuan. Pada perempuan itu boleh minta berapapun. Tidak materi, itu dilindungi oleh syariat. Ya, gitu. Jadi kan laki-laki kalau meminang perempuan kan tanya, minta mahar berapa, gitu ya. Gitu. Terus isinya bilang terserah, gitu ya. Terserah, akhirnya dikasih seperangkat alat sholat. Ya enggak apa-apa, wong dia mau, gitu ya. Mestinya itu minta ruko, minta rumah. Tapi nanti takut enggak jadi. Dikira, wah ternyata tak calon saya itu materi, enggak jadi. Itu kalau orang ngerti enggak bilang materi, memang gitu ya. Minta ruko. Nah terus gimana? Minta rumah. Belum punya rumah, tapi suaminya kan kerja. Nah, nanti kerja itu ditabung, nanti utang dengan mahar rumah. Harga rumah di perumahan mana gitu ya, biar jelas di Permata Jingga misalnya. Di Permata Jingga, tapi nyicil, enggak apa, utang, enggak apa-apa. Jadi mahar utang itu biasa. Di sini maharnya mesti tunai, mesti seperangkat alat sholat, masa enggak tunai gitu ya. Gitu. Utang, nyicil, enggak apa-apa. Nanti suami itu apa namanya? Kan nabung. Nabung-nabung, nanti cukup beri rumah, terus rumahnya itu dimaharkan ke istri. Lah suami nunut istri. Lah nanti kalau istrinya durhaka, sudah punya rumah, suaminya diusir gimana? Gimana? Kalau istrinya begitu, istri boleh dicerai, mahar ditarik kembali. Nah, iya, makanya mahar itu ikatan. Jadi istri tidak berani main macam-macam. Tidak berani, karena mahar itu pemberian bersyarat semacam. Itu dia berhak mendapatkan mahar selama dia tidak durhaka. Makanya kalau kemarin, kalau minta cerai istri, atau istri selingkuh, istri mengkhianati itu kan, mahar bisa ditarik kembali. Ya, dia dicerai, ditarik kembali, istrinya tidak. Terus, tapi kalau suaminya yang macam-macam, istri bisa menggugat cerai, ya mahar milik istri, suami keluar sendiri tidak punya apa-apa. Akhirnya istri takut macam-macam, suami juga takut macam-macam. Akhirnya mahar itu sebagai ikatan bahwa suami istri tidak akan berbuat yang itu sudah diatur di dalam. Jadi perempuan itu dia jadi istri, dia dipenuhi, dinafkahi, dia dicerai atau apa, dia sudah punya jaminan yaitu mahar itu. Itu semua sudah diatur, tetapi ini tidak dilaksanakan. Makanya kalau di Indonesia banyak perempuan itu dilema, ya mahnya seperangkat alat sholat. Ternyata suaminya itu kasar, suka KDRT, ya. Terus mau minta cerai gimana? Mau enggak dicerai gimana? Kan bingung. Dicerai ya susah, enggak dicerai ya susah. Jaminannya enggak ada. Seperangkat alat sholat sudah jamuran, ya, sudah enggak bisa dipakai. Paham ya? Jadi gitu. Jadi gimana kalau belum ditentukan mahar, sudah ditentukan mahar, terus belum disentuh, dicerai, maka suami cuma wajib membayar separuh saja. Kecuali kalau memaafkan. Terus
Janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kalian. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maksudnya, kalau terjadi perceraian, masing-masing ingatlah kebaikannya. Jangan ingat keburukannya. Ya, jadi sejelek-jelek suami ada baiknya, sejelek-jelek istri ada baiknya. Ketika terjadi cerai, yang diingat yang baik-baik, supaya tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak putus silaturahim, gitu ya. Terutama kepada mertua. Mertua kalau di dalam Islam tidak ada mantan mertua. Jadi kalau anaknya sudah dicerai, ibunya itu tetap mahram. Tidak bisa menikah sampai kapanpun, gitu ya. Bapaknya itu mahram. Jadi tidak ada mantan mertua. Makanya ingat yang baik-baik. Ipar beda. Nah, kalau ipar ya nanti boleh dinikahi. Anak adiknya dicerai, boleh ganti kakaknya. Bukan kalau ipar. Bapak ibunya saja. Sebentar ya, sebentar saya ulangi lagi. Kalau ada suami menceraikan istri, belum disentuh, belum ditentukan mahar, maka suami wajib bayar apa? Mut'ah. Terus kalau ada suami menceraikan istri, sudah ditentukan mahar, belum disentuh, wajib membayar separuh. Terus kalau ada suami menceraikan istri, sudah ditentukan mahar, terus sudah berhubungan suami istri, wajib membayar. Sudah ditentukan mahar, maharnya berapa? Tentukan. Sudah berhubungan suami istri, oh dicerai, wajib bayar berapa? Ya, wajib membayar mahar yang semua yang ditentukan itu disunahkan ditambahi mut'ah. Sunnah saja. Yang wajib kan sudah ditentukan, sudah berhubungan suami istri. Ya semua yang ditentukan itu wajib dibayar semua. Nah, terus kemungkinan keempat, belum ditentukan mahar, sudah berhubungan suami istri, terus dicerai. Suami membayar berapa? Ya, bisa. Makanya menentukan mahar itu tidak wajib. Tidak wajib. Ya, membayarnya wajib. Kenapa? Ya, ya pakai. Tapi kewajibannya belum. Bagus. Jadi kewajiban bayar mahar itu kalau sudah berhubungan suami istri baru wajib. Kalau ketika akad belum wajib. Menentukan mahar juga belum wajib. Paham ya? Gitu. Begitu berhubungan suami istri wajib bayar mahar. Gitu ya. Ya terus kalau kasusnya seperti itu belum ditentukan mahar, sudah berhubungan suami istri, terus dicerai, bayar berapa? Bayar berapa? Membayar mahar misil. Mahar misil itu mahar yang paling pantas dengan harga seorang perempuan. Artinya kalau mahar itu diberikan secara sempurna seperti di negara-negara Arab itu ya, itu nanti ada harga pasar. Oh, cantik sama jelek itu beda. Oh, orang begini ini rata-rata berapa? Ada harga pasar. Ya, masyarakat ada semacam harga pasar. Sarjana sama lulusan SD berapa beda? Anaknya orang kaya sama orang PD. Gimana? Ada kelas-kelas. Ada kelas-kelas. Ya. Oh ya, itu berarti kalau di sana ada mahar misil, ya. Ya kira-kira rata-rata kalau perempuan seperti itu maharnya berapa? Ada harga pasarnya ya. Nah itu kalau di Lombok, kalau di sini kan tidak ada harga pasar. Terus gimana? Kan gitu ya. Nah, ini kan tidak ada ya berapa. Kadang orang istrinya cantik, sarjana, itu doktor lagi atau profesor, maharnya seperangkat alat sholatnya. Karena mau. Akhirnya harga mahar kan tidak jelas itu ya. Iya. Bukan tidak boleh memberatkan kata siapa. Itu haknya perempuan. Boleh. Cuma memang ada yang hadis diamalkan perempuan itu
pernikahan yang paling barokah itu yang paling sedikit maharnya. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang memberi mahar yang sempurna. Paling tinggi. Ya menang-menangan, menang mana suami atau istri, tapi yang banyak menang ternyata para istri. Beriman. Menang-menangan pahala maksudnya kan tidak. Nah, yang menang istri. Terus apa tadi? Kalau ada harga pasar seperti di Lombok ya, berarti harga pasar. Kalau di sini kan tidak ada, harus bayar berapa? Nah, akhirnya disamakan karena tidak ada harga pasar. Padahal sudah berhubungan suami istri. Sebelum tukar mah disentuh, akhirnya disamakan dengan maharnya Nabi. Maharnya Nabi itu sekitar 500 juta. Gitu ya. Ya. Atau harga keperawanan. Harga keperawanan itu semacam 100 ekor onta. Ya. 100 ekor onta itu kalau hukumannya kalau orang dulu ada orang misalnya di tenda ada 2 orang, ada istrinya ada orang lain. Terus dia masuk ke tenda mendatangi perempuan, dikira istrinya. Terus bukan. Tapi kan tidak sengaja, tidak dosa, tidak zina karena tidak tahu. Tapi orang itu dihukum, hukumannya membayar 100 ekor onta, itu harga keperawanan, gitu ya. Dia harus membayar seperti itu kan berat sekali. Berapa 1 ekor onta? 500 ekor, 100 ekor onta berapa, gitu ya. Lah, karena alasan itulah kenapa laki-laki di Indonesia setiap nikah mesti menentukan mahar. Apalagi cuma seperangkat alat tunai, ya sudah, nanti kalau dicerai ya sudah itu dikasihkan, sudah tidak perlu nambah lagi itu. Padahal sebetulnya tidak wajib menentukan mahar. Tapi kenapa mesti menentukan mahar? Mahar miskin. Paham ya? Jadi kenapa? Laki-laki ngomong itu bilangnya dari orang Jawa. Oh, laki-lakinya ya. Wanita Lombok ya, itu tergantung pendidikan, kemudian bangsawan tidak. Oh ya, itu namanya mahar misil. Ya. Jadi kalau belum ditentukan mahar dicerai kan bisa dibayangkan rata-rata orang seperti ini berapa. Kalau di sini misalnya tidak ada. Tapi kalau yang belum menikah ya misalnya nanti gini, lihat kalau perempuan laki-laki itu kok baik, tanggung jawab, terus isi korohnya juga baik, tidak apa-apa, minta mahar sedikit ya gitu. Tapi kalau kok mencurigakan gitu, cari mahar yang banyak. Suatu saat dia tidak tanggung jawab, dia sudah punya apa-apa, senyum-senyum aja ya. Sudah dicerai juga tidak apa-apa, gitu ya. Jadi gitu. Sudah kaya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sama-sama. Bertanya, Ustaz. Oh, ada pertanyaan sebenarnya. Tadi belum dibuka pertanyaan. Monggo ada pertanyaan. Yang menentukan mahar itu apakah selalu pihak istri ataukah itu boleh kesepakatan dengan, maksudnya tadi kan misalnya sudah menikah tapi maharnya belum ditentukan, begitu itu bagaimana Ustadz? Yang menentukan siapa? Otomatis mahar misil. Kalau tidak ditentukan otomatis berarti seakan-akan suami itu sudah tahu dia berapa yang harus dia bayar. Gitu ya. Jadi kalau tidak ditentukan terus berhubungan suami istri, berarti otomatis yang wajib dibayarkan suami mahar misil. Seperti di Lombok ada mahar misil. Gitu ya. Paham ya? Kalau sebelum menikah. Maksudnya? Maksudnya seperti kebiasaan di sini itu sebelum menikah itu sudah ditentukan maharnya. Nah itu apakah maksudnya pihak suami itu boleh mungkin ada musyawarah dulu atau bagaimana? Ya boleh, ya begitu. Jadi nanti suami tanya ke istri minta mahar berapa. Istri boleh minta berapapun, boleh, itu haknya istri. Tapi nanti ada tawar-menawar. Tawar-menawar. Sampai sepakat. Kalau tidak ada kesepakatan, ya cari yang lain.
Modalnya kurang, misalnya cari yang gitu. Ya Iya, betul Ustaz. ada. Ya. Yang menentukan istri, tapi bisa dinego. Ada nego. Oh, saya pikir itu yang menentukan suami itu ya, mahar itu. Enggak, istri kan milik yang dibeli kan istri. Dibeli istilahnya kok dibeli. Kalau istilahnya jual beli itu ya istri. Kayak ini kemarin tuh kita ya wes gitu aja gitu ya. Oh, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi itu kan lebih barokah ya. Nggih, amin. Amin, ya. Gitu. Ya. Istri yang punya hak menentukan. Nanti suami menawar kalau memang boleh ada nego gitu. Kalau harga pas ya, misalnya enggak boleh ditawar ya sudah. Gitu. Tergantung pihak istri, gitu ya. Seperti orang beli gitu ya. Itu sudah cukup ya? Atau nuwun, Ya, Ustaz. Ustaz. Nggih, monggo. Ya, Ustaz. Masih tentang mahar itu, Ustaz. Ya. Ini sehubungan dengan perceraian, nggih. Kok ada perkataan mahar di situ itu? Apakah berarti kalau orang cerai itu lalu ada mahar lagi begitu? Suami harus memberi mahar lagi. Ya mahar yang ketika nikah itu. Kan seorang suami kalau menikahi seorang perempuan wajib membayar mahar. Nggih. Itu. Kalau istri dicerai, terus kewajiban suami maharnya itu bagaimana? Gitu ya. Itu tadi kemungkinannya. Kalau sudah ditentukan mahar, sudah berhubungan suami istri, wajib dibayar semua. Kalau belum berhubungan, sudah ditentukan bayar separuh. Kalau belum berhubungan suami istri, belum ditentukan wajib bayar mut'ah saja. Kalau belum ditentukan tapi sudah belum, wajib bayar mahar misil, gitu ya. Gitu. Gitu. Kan maaf Ustaz, kalau waktu akad nikah itu kan disebutkan dibayar tunai begitu. Ada mungkin yang memang belum dibayar. Kalau sudah dibayar tunai, terus kemudian mereka bercerai, bagaimana Ustaz? Oh, dibayar tunai. Sudah Dibayar dibayar tunai, ini. belum berhubungan suami istri, gitu ya, misalnya gitu ya. Nggih. Terus dicerai, gitu ya. Nggih. Ya diminta kembali separuh. Oh, Sudah separuh. dibayar. Sudah dibayar tunai, belum. Jadi lah kok dicerai, yang separuh diminta kembali. Oh. Ya, kalau gitu. sudah berhubungan Ustaz? Ya sudah milik istri, yang tentukan itu. Oh. Milik istri. Iya. Nggak boleh minta karena sudah berhubungan. Sudah Nggih. menikmati kegadisannya. Nggih. Gitu. Terus Gitu ya. ada yang di ayat 237 itu, mohon maaf tadi saya masih rewel itu wifi-nya jadi kurang bisa mengikuti. Ada yang orang yang di tangannya memegang ikatan nikah, itu maksudnya siapa, Ustaz? Oh ya, pendapat pertama wali. Wali, kalau wali memaafkan artinya yang separuh itu nggak usah diminta, nggak usah dibayar. Ya, itu kebijakan wali. Itu kan dia wajib membayar separuh karena belum berhubungan sudah dicerai. Terus walinya memaafkan, kata wali sudah yang separuh nggak usah dibayar. Tuh. Terus pendapat yang kedua, wali yang punya akad nikah itu adalah suami, karena suami itu punya hak cerai, gitu ya. Maka kalau suaminya memaafkan, artinya walaupun dia wajib membayar separuh, tetapi dia bayar semua, tidak apa-apa. Gitu. Memaafkan maksudnya? Memaafkan itu tidak menuntut seperti yang harus dibayarkan oleh mantan suami. Oh, ini seperti itu. Itu ya. Boleh lagi Ustadz. Ya. Tentang itu Ustadz, seserahan itu Ustadz. Kalau di budaya kita itu kadang kan seserahannya itu lebih mahal daripada maharnya. Misalnya
kan sebelum menikah ada seserahan gitu. Nah, itu apakah itu ada diatur syariatnya ataukah itu hanya budaya, Ustadz? Dan kaitannya dengan mahar tadi gimana, Ustadz? Kalau itu kan dibayarkan sebelum akad ya. Nggih, Nah, kalau sebelum biasanya akad ya begitu. berarti cuma hadiah saja. Cuma hadiah. Oh, Ya, kalau seserahan itu mau jadi mahar boleh, tapi dibayarkan setelah akad. Setelah akad nanti disebutkan apa kan macam-macam itu disebutkan semua gitu. Dengan mahar nggih. apa ada syari, ada macam-macam disebutkan semua boleh. Itu diberikan sebagai mahar. Tapi kalau mahar ya mesti dibayarkan setelah akad nikah. Jadi belum akad sudah diberikan, berarti ya bukan mahar. Cuma tradisi saja. Cuma hadiah. Hadiah siapa? Dari calon suami ke calon istri. Oke. Nggih. Nggih, Ustaz. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ya. Sedikit Ustadz, Oh, ya. yang ayat yang pertama tadi itu kan ada perkataan jika kalian menolak istri-istri sebelum kamu campuri mereka. Itu Ya. kok ada kata ma. Itu maksudnya apa Ustadz? Tidak ada terjemahannya. Tadi sudah diterjemahkan. Ma itu namanya ada ma namanya ma masdariyah dzarfiyah. Ma yang menunjukkan waktu. Oh, Seperti madama, ada madama gitu ya. Selama masih ada. Ini juga ma waktu. Dalam masa kalian belum menyentuh mereka. Dalam masa. Ya. Maaf tadi kami pas tidak mengikuti yang itu. Oh ya. Tadi Mohon maaf. ma dzarfiyah namanya. Menunjukkan Waktu. masa. Waktu ya. Semasa. Ya, itu. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami.